Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan metode penelitian dan penulisan ilmiah. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai simpulan dan saran. Adapun outline pada pertemuan kali ini adalah mengenai simpulan dan saran. Bagian akhir atau bab penutup dalam penulisan skripsi berisikan tentang simpulan dan saran. Simpulan dalam pembahasan simpulan merupakan pernyataan secara general atau umum atau spesifik yang berisi hal-hal penting dan jadi temuan penelitian yang bersumber pada subbab sebelumnya dari hasil pembahasan. Simpulan harus konsisten dengan analisis permasalahan, mengemukakan secara singkat hasil penting yang diperoleh dan menginterpretasikannya sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Dengan demikian tergambarkan secara jelas hubungan dengan pembahasan terdahulu, serta adanya implikasi. Dengan kata lain, simpulan harus dirumuskan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab dari tujuan penelitian. Saran berisi tentang solusi tentang kelemahan sistem yang dibuat dan juga dalam pembahasan saran melihat dari aspek manajerial, aspek sistem, dan aspek penelitian pembahasan selanjutnya. Saran harus berkaitan dengan masalah uraian dalam pembahasan dan simpulan. Di samping itu dapat pula diungkapkan saran yang menunjang untuk penelitian lebih lanjut, rekomendasi berupa transfer gagasan, langkah-langkah kegiatan untuk menjawab permasalahan dan implementasinya. Daftar pustaka, kalau kita perhatikan di sini ditulis untuk memberikan informasi sehingga pembaca dapat dengan mudah menemukan sumber yang disebutkan. Semua teori yang dijadikan konsep dasar atau bahan referensi sumber pustakanya wajib dicantumkan di dalam daftar pustaka, termasuk referensi minimal diambil dari 3 jurnal ilmiah dan 3 buku atau e-book. Adapun kegunaan suatu daftar pustaka dalam suatu tulisan ilmiah atau skripsi adalah sebagai berikut. Yang pertama terkait dengan ucapan terima kasih kepada seseorang. Merupakan kode etik yang harus dipegang teguh dan dijunjung tinggi oleh seorang penulis, dipergunakan sebagai alat informasi sebagai seorang penulis telah mengutip karya orang lain secara jujur dan bertanggung jawab, memberi penjelasan kepada penguji skripsi mengenai sumber-sumber pustaka yang dikutip oleh pihak penulis. Selanjutnya adalah daftar riwayat hidup. Uraian ini berisi tentang riwayat hidup penulis atau penyusun skripsi, di mana penjelasan berisi tentang biodata mahasiswa, riwayat pendidikan formal dan tidak formal, riwayat pengalaman berorganisasi, dan pekerjaan. Surat keterangan riset. Dokumen ini setara dengan wajib dilampirkan dalam skripsi apabila mahasiswa melakukan riset dan sangat diperlukan oleh penguji skripsi untuk mengetahui secara otentik apakah benar seorang mahasiswa yang bersangkutan pernah mengikuti riset di instansi yang pernah ditunjuk. Surat keterangan riset ini harus menggunakan kopi surat dari instansi yang berkepentingan dan dibumbui dengan tanda tangan pejabat yang berwenang serta diberikan stempel atau cap dari instansi tersebut. Lampiran digunakan bila terdapat informasi yang diperlukan baik bersifat melengkapi maupun menjelaskan, tetapi tidak perlu dimasukkan dalam bagian skripsi, seperti lampiran keluaran sistem berjalan, lampiran masukan sistem berjalan, lampiran rancangan keluaran. Penulisan nomor halaman diletakkan di tengah bagian mengikuti isi halaman skripsi sebelumnya, dan pojok kanan diberi nama lampiran yang masing-masing telah disesuaikan dengan nama kelompoknya. Indeks dicantumkan bila diperlukan suatu penjelasan tersendiri seperti indeks istilah, penjelasan terhadap istilah asing atau daerah, indeks subjek, penjelasan terhadap subjek pembahasan yang penting disusun menurut abjad. Prosedur bimbingan pada skripsi yang ada pada kampus itu adalah sebagai berikut, di mana kita ada bimbingan skripsi minimal 8 kali pertemuan dan dicatat pada kartu bimbingan. Lama waktu bimbingan selama kurang lebih ada 16 minggu sesuai kalender skripsi. Lalu di sini ada batasan. Yang pertama, mahasiswa mengajukan permohonan perpanjangan skripsi dengan rekomendasi dosen pembimbing. Mahasiswa wajib membayar biaya pembimbingan yang besarnya ditentukan oleh kemudian hari. Apabila skripsi tidak didapat selesai dalam 2 semester, maka nilai skripsi mahasiswa bersangkutan dinilai E. Menyusun ulang skripsi dengan topik yang berbeda melalui prosedur pendaftaran kembali. Berikut adalah tata tertib skripsi. Lalu dilanjutkan dengan tata tertib selanjutnya. Lalu adalah syarat peserta ujian sidang, lisan atau skripsi, di mana harus menyusun terkait dengan jadwal yang telah ditentukan, diizinkan menyusun skripsi dan telah memenuhi syarat sebagai berikut. Berikut adalah terkait dengan penguji skripsi. Kewajiban menguji skripsi dan lainnya.
Berikut adalah tata tertib, ujian sidang atau lisan skripsi, di mana peserta sidang dimulai 30 menit, harus hadir ya sebelumnya, toleransi keterlambatan 15 menit, peserta sidang tidak diperkenankan memasuki ruang sidang sebelum diizinkan oleh moderator sidang, lalu dilanjutkan dengan, ujian skripsi, seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh melanggar, tata tertib yang sudah disampaikan pada, tata tertib ujian sidang atau lisan skripsi. Pelaksanaan ujian sidang atau lisan skripsi adalah 15 menit, menjelang ujian sidang, di mana tim penguji sudah hadir di ruang sidang, lalu moderator sidang akan memanggil peserta sidang pada saat yang akan dimulai. Setelah peserta sidang masuk ke ruang sidang, moderator akan bertugas sebagai berikut ya, di mana pelaksanaan ujian sidang adalah maksimal 60 menit, waktu ujian sidang 10 sampai 15 menit untuk presentasi, 30 sampai 40 menit untuk tanya jawab, dan 5 menit untuk penyampaian hasil. Lalu dilanjutkan dengan menutup, ujian sidang ya, seperti itu. Pengumuman skripsi, setelah direvisi oleh dosen, oleh mahasiswa sesuai dengan arahan dari dosen skripsi atau pembimbing atau penguji, maka dilanjutkan dengan mengumpulkan permintaan sesuai berikut. Berikut adalah terkait dengan warna cover, hardcover yang ada pada sampul skripsi. Disesuaikan dengan prodinya. Kalau di sini adalah teknik informatika berarti warna hitam ya, dengan kode seperti ini, dan prodi lainnya. Berikut adalah terkait dengan undang-undang plagiasi ya. Jadi kalau kita mengambil referensi dari orang lain nanti akan dimasukkan di dalam kutipan atau daftar pustaka. Minimal plagiasinya tadi disampaikan adalah 30%. Berikut adalah referensi pada pertemuan kali ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.